Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Bagaimana kabar anak semua? Apakah semua dalam keadaan sehat walafiat? Amin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini insyaallah diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Lebih untuk materi hari ini yaitu kita masuk dalam kompetensi dasar yang pengetahuan 3.1 yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Untuk keterampilan 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Anak sekalian, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan eksponen. Jadi karena ada beberapa bentuk persamaan eksponen, maka untuk mempermudah kita dalam belajar, saya beri indeks, yaitu ini untuk persamaan bentuk 1, nanti ada bentuk 2, bentuk 3, dan seterusnya ya. Jadi biar lebih mudah. Oke, ini untuk persamaan eksponen bentuk 1 adalah persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kalau kita ingin menyelesaikan suatu persamaan atau mencari nilai x, ya tentu persamaan ini dapat dieliminasi atau disederhanakan ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi kalau yang dipangkatkan sudah sama, itu istilahnya atau mudahnya bisa dicoret. Ya, mudahnya bisa dicoret. Ya, sebetulnya nggak ada istilah pencoretan, cuma biar lebih mudah kita dalam mengingatnya. Ya, jadi kalau yang dipangkatkan sudah sama, jadi syaratnya harus sudah sama, maka nanti pangkatnya tinggal disama dengankan saja. Ya kan, kalau A-nya sudah dicoret, berarti bentuknya menjadi fx sama dengan p. Ya, fx sama dengan p. Nah, jadi seperti itu untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk 1. Kemudian kita ke soal yang pertama. Ya, di sini ada 2 pangkat 3x min 5 sama dengan 16. Kita diminta tentukan nilai x. Ya, tentukan nilai x itu maknanya kita harus mengubah sampai bentuk, atau kita harus mencari nilai x sampai bentuk x sama dengan berapa. Ya, nilai x yang memenuhi berapa. Nah, caranya adalah karena ini kan yang kiri berbentuk 2 pangkat. Ya, yang kiri berbentuk 2 pangkat. 2 pangkat 3x min 5. Ya. 16 itu bisa juga diubah jadi 2 pangkat. Jadi 16 harus kita ubah jadi 2 pangkat juga. Nah, tinggal permasalahannya 16 itu 2 pangkat berapa? Tentu 2 pangkat 4. Nah, kalau sudah, istilahnya nanti ya, 2-nya dicoret aja. 3. Berarti sekarang persamaannya menjadi 3x min 5 sama dengan 4. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini seperti menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang sudah kalian pelajari di SMP ya. Yaitu kalau mau bertahap, nanti ini pindah ruas. Ya, tandanya negatif min berarti pindah jadi plus. 4 plus 5. Ya. T3x sama dengan 9. Ya, di sini 3x itu maknanya operasinya adalah 3 kali x. Sehingga kalau 3-nya kita pindah ruas, ya jadi lawannya kali. Ya. Ini juga gitu tadi. 3x dikurangi 5. Karena dikurangi, pindah ya harus jadi lawannya, yaitu ditambah. Kalau ini perkalian, 3 kali x. Berarti kalau pindah ke kanan, kali berubah jadi bagi. Ya, sehingga hasil akhirnya untuk soal yang pertama, X sama dengan 9 bagi 3. Tentu jawaban akhirnya adalah 3. Ya, seperti itu. Cukup mudah. Jadi, kita hanya perlu mengubah bentuk eksponennya harus sama. Kalau yang kiri 2 pangkat, ya kanan juga 2 pangkat. Kemudian ke bawah itu tinggal
persamaan linear satu variabel yang ada di SMP. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal yang kedua. Lihat, tuliskan di sini ya biar rata-ratanya cukup. 9 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1/27. Ya. Oke, kita ubah karena di sini ada angka 9 sama 27. Saya yakin kalian sudah paham. Oh, ini bisa diubah menjadi bilangan 3 pangkat ya, karena 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. 9 itu 3 pangkat 2x plus 1. Kemudian, nah, 1/27 juga bisa kita ubah jadi 3 pangkat. Ingat, kalau ada 1/, ini 1/, berarti pangkatnya harus jadi negatif. Ya, ini kan kalau mau didetailkan 27 itu 3 pangkat 3. Ya, sehingga kalau kita ingin menghilangkan 1/, maka pangkatnya harus jadi min. Jadi yang tadinya 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat min 3. Nah, itu ya. Kemudian yang kiri ini kan 3 pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya harus dikalikan. Ya, pangkat ini harus dikalikan. Berarti nanti menjadi 3 pangkat. Nah, ini yang harus jeli ya. Dua yang ini ya, dua yang di dalam ini mengalihkan dengan setiap unsur yang di luar. Jadi 2 dikalikan 2x, 2 juga dikalikan 1. Kesalahan paling banyak anak adalah kalau seperti ini, 2 dikalikan 2x, 4x, terus yang belakang tetap plus 1. Itu kesalahan yang paling sering terjadi. Ya, itu harus jeli. Ya, jadi sehingga untuk soal yang ini, ruas kiri menjadi 3 pangkat 2 kali 2x, 4x, 2 kali plus 1 plus 2. Sama dengan 3 pangkat min 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita sudah bisa mengubah agar yang kiri dengan yang kanan bilangannya dipangkatkan sama-sama 3 pangkat. Kalau sudah sama, tinggal dicoret saja. Sehingga persamaannya menjadi 4x plus 2 sama dengan min 3. Ya, kita mau mencari x, berarti selain x harus dipindah ruas ke ruas kanan. Berarti nanti menjadi yang kiri tinggal 4x, yang kanan jadi min 3 dikurangi 2. Ya, karena ini tambah, ya pindah jadi kurang. Kemudian kayak tadi, ini kita selesaikan dulu. 4x sama dengan yang kanan min 5. Ya, min 3 dikurangi 2 min 5. Hati-hati, 4 ini pindah ke kanan tidak jadi min 4 ya. Hati-hati, ini yang kita balik sebetulnya bukan plus sama min, tapi tanda operasinya. Jadi kalau tanda operasinya tambah, pindah jadi kurang. Karena 4x itu kali ya pindah jadi bagi ya, sehingga hasil akhirnya 4-nya pindah ke kanan jadi membagi ya. Berarti hasil akhirnya adalah x sama dengan min 5/4. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti akan saya lanjutkan di pembahasan variasi soal persamaan eksponen bentuk 1. Ini konsepnya harus kalian pahami betul-betul, karena nanti kalau ini masih bermasalah, maka akan kesulitan kalau ketemu bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya. Seperti itu. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Sekian, sampai jumpa.